Pembahasan ini kita lanjutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Yusuf diangkat menjadi bendaharawan negeri Mesir. Karena Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja, yang mana mimpinya 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk-gemuk, dan tumbuhan-tumbuhan yang kering makan tumbuh-tumbuhan yang segar, hijau. Datang persis yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. 7 tahun melimpah ruah, setelah itu datang 7 tahun kekeringan, dan semua orang kelaparan. Maka terjadi apa yang dimimpikan oleh raja. 7 tahun kering kerontang, tidak ada satupun air menetes dari atas langit. Semuanya warna kuning, tidak ada apa-apa sama sekali. Yang kena dampak ini bukan Mesir aja, semua negara-negara sebelahnya Mesir kena ini. Bedanya di Mesir ada Nabi Yusuf yang sudah tahu sama tafsir mimpi ini, sudah bikin strategi. Di tempat-tempat lain, di negara-negara sekitarnya, tidak ada yang bangun strategi. Dipikir berlimpah ruah, mereka berfoya-foya sampai ke musim kering, habis semua, minta-minta. Salah satu negara di sebelahnya Mesir itu Palestina, tempatnya abahnya Nabi Yusuf tinggal, Nabi Yakub dan anak-anaknya, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dengar di Mesir banyak persediaan bahan pangan, boleh beli di situ, tapi hanya boleh beli satu orang. Mau sekaya apapun dia, mau sebanyak apapun hartanya, dia hanya dikasih 1 unta saja. Ada orang mau bayar 10 unta, tetap sama Nabi Yusuf dikasih hak kamu cuma 1, meskipun kamu berikan sama kita apapun, kita tolak. Tidak terima suap menyuap. 1 orang 1 gendongan unta. Untanya sudah penuh, berangkat, tidak usah minta lagi. Kalau mau tahun depan lagi. Subhanallah, datang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf tahu sama mereka, sedangkan mereka ini 10 orang, mestinya ada 11, tapi 10 yang datang, yang beda ibu sama dia yang datang. Fahum wahum lahu munkirun. Mereka tidak sadar ini saudaranya yang dibuang dulu. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Paling mereka pikir Yusuf sudah jadi budaknya orang, habis, tidak mungkin jadi menteri, tinggal duduk di singgasananya, mustahil. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, fa'arafahum wahum lahu munkirun. Nabi Yusuf tahu, tapi kenapa kok saudara-saudaranya tidak kenal sama Nabi Yusuf alaihissalam? Wahum lahu munkirun. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam saat dibuang sama saudara-saudaranya masih kecil, 4 atau 5 tahun mungkin. Ketemu lagi umur 31 tahun. Walaupun saudara, mungkin tidak kenal teman-teman. Banyak kita temui orang-orang yang dulunya masih kecil, gemuk, gendut, sebaliknya sudah besar, gagah perkasa, brewokan, jenggotan, tidak kenal antum. Tapi yang masih kecil ini tahu sama kita. Ya karena gitu-gitu aja. Cuma bedanya rambutnya memutih, agak ada keriput-keriputnya sedikit. Itu aja bedanya. Ya manusia seperti itu. Nabi Yusuf tahu sama saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya sudah besar saat buang Nabi Yusuf, sudah remaja. Kalaupun ada perubahan, perubahannya tipis. Yang selanjutnya dijelaskan bahwasanya Nabi Yusuf itu menunggu teman-teman. Pasti mereka akan datang, ditunggu sama Nabi Yusuf, tinggal nunggu waktu. Mereka semua kekeringan, setahun mereka bisa santai, bisa kuat. Pasti di tahun selanjutnya mereka akan datang ke sini, minta makanan juga. Dan ini waktunya mereka sudah datang di depannya Nabi Yusuf. Lalu teman-teman sekalian, seperti halnya orang-orang lain, sama antri juga. Dikasih Nabi Yusuf 1 kantong yang ada di untanya, berangkat. 1 kantong, berangkat. 10 orang semuanya. Qala tuni abi akhi lakum min abikum. Di ayat ini tahu-tahu Nabi Yusuf bilang, datangkan saudara sebapak kalian. Karena ada 1 yang belum datang, yaitu Benyamin. 10 mestinya 11. Ituni bi akhi lakum. Datangkan saudara kalian itu. Kok bisa tahu Nabi Yusuf punya saudara? Apa tidak curiga mereka? Dijelaskan di sini,
Kemungkinan yang pertama, kenapa Nabi Yusuf bilang datangkan saudara kalian? Karena sama Nabi Yusuf ditanya. Pura-pura ndak tahu Nabi Yusuf. Siapa kalian? Min ay bilad, datang dari mana? Mata jitun, kapan datang? Ya pokoknya ditanya. Dikasih tahu sama dia, kami dari wilayah fulan, kami punya bapak, punya adik. Loh, baru ditanya, kok ndak diajak sekalian adiknya? Itu kemungkinan yang pertama, kenapa Nabi Yusuf suruh saudaranya datang. Kemungkinan yang kedua, setelah sama Nabi Yusuf sudah dinaikkan semua makanannya ke atasnya unta-untanya mereka itu, 10 unta mereka bawa, mereka bilang sama Yusuf alaihissalam, boleh ndak kita minta buat bapak anak sama adik anak? Kata Nabi Yusuf, ndak bisa, kalau kalian mau datangkan sama saudara kalian ke sini. Mereka yang buka omongan, semakin Nabi Yusuf yakin. Akhirnya dikunci sama Nabi Yusuf, tahun depan kalau kalian kesini ndak datang sama adik kalian, 10-10-nya ana ndak kasih. Kuncinya ada di adiknya. Antum bisa bayangkan ini orang lagi kelaparan, takut mati karena lapar, diancam seperti itu. Toib, diam-diam Nabi Yusuf nyuruh anak buahnya dibalikkan semua harta-harta yang sama saudaranya dikasih. Karena untuk makan itu ditukar sama harta, teman-teman. Ada yang ngasih emas, ada yang ngasih perak, ada yang ngasih mungkin meja, panci-panci, dikasih semua sama mereka untuk makan. Diterima semua sama Nabi Yusuf. Sini dikasih 1 unta berangkat, dikasih 1 unta berangkat. Dijelaskan di sini, ala tarawna anni ufil kail. Katanya Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah kalian sudah lihat anak amanat? Kalian 10 anak kasih 10. Kalau tahun depan kalian tidak bawa, ana tidak kasih 10-10-nya. Diancam sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu posisinya sekarang ini kuat dan mereka lemah. Minta, apa yang diisyaratkan pasti iya. Kenapa? Kalau tidak ya tidak dikasih. Akhirnya pulang semua, berangkat. Mereka tidak ada yang tahu bahwasanya hartanya itu dikembaliin sama Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu ya abana muni'a minal kail. Wahai ayahanda, tahun depan kami diancam sama menterinya Mesir. Kalau kita tidak bawa adik kita ini 11, semuanya kita ini tidak bakal dikasih makanan. Fa'arsil ma'ana akhona naktal. Tolong wahai ayahanda, kasih izin kita bawa adik kita ke sana, ke Mesir tahun depan. Nabi Yakub tidak sembarangan kasih izin. Oh begitu, ya sudah bawa. Enggak. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Gimana ana bisa percaya sama kalian? Dulu kalian membuat ana kecewa. Kalian dulu ngerayu-rayu mau bawa Yusuf, ngajak main katanya, tapi ternyata kalian bikin makar, bilang Yusuf dimakan sama serigala. Padahal bajunya mulus, tidak ada bekas cabik-cabikan sama sekali. Gimana ana mau bisa percaya sama kalian? Kalian tidak bisa jaga amanat kepada Yusuf. Gimana ana mau melepas Benyamin sekarang? Lalu dilanjutkan, habis Nabi Yakub ngomong begitu, mereka tidak bisa jawab. Mau bantah apa lagi? Karena mereka tahu mereka telah berbuat dosa yang sangat besar. Dulu buang adiknya Yusuf. Mereka diam semuanya. Akhirnya bubar. Saat mereka turunin makanan-makanannya masing-masing, mereka melihat barang-barang penukar mereka semua dikembaliin kepada mereka. Jadi mereka bawa itu semua gratis. Senang mereka. Lalu mereka datang lagi ke abahnya. Qalu ya abana, wahai abah, ini barang-barang kita dibalikin sama menteri. Menteri baik sama kita. Tolong wahai ayah, biar tahun depan kita dikasih. Izinkan, tolong Benyamin kita bawa. Mohon dia ke bapaknya. Qala dan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausikon minallah. Kata Nabi Yakub alaihissalam, ana tidak akan melepaskan Benyamin sebelum kalian semua sumpah kepada Allah. Satu-satu semua sumpah. Berjanji bahwasanya kalian akan bawa pulang Benyamin ke sini dengan selamat. Sumpah dengan nama Allah. La ta'tunnani bihi ila an yuhatta bikum. Kalian akan mendatangkan Benyamin pulang lagi ke sini. Yang selanjutnya, akhirnya berangkat di tahun depan, dibawa si Benyamin ini. Setelah Ridho melepas 11 orang anaknya, Nabi Yakub ngasih wasiat ke anaknya. Sebelum anaknya mau safar jauh, Nabi Yakub mengatakan kepada 11 anaknya, ya baniya, la tadkhulu min ba'bin wahidin, wadkhulu min abwabin mutafarriqah.
"Wahai anak-anakku, kalau kalian masuk ke Mesir," yang mana dikatakan Mesir itu punya 4 pintu pada waktu itu, pintu gerbang. Untuk masuk ke Mesir, pintu itu ada 4. Katanya Nabi Yakub alaihissalam, "Jangan masuk dari satu pintu gerbang bareng-bareng 11 orang, jangan. Masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Sebagian dari sini, sebagian dari sini, sebagian dari sini." Dikatakan sama para ahli tafsir bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam khawatir anaknya 11 ini kena ain, mata hasad, lantaran mereka adalah 11 orang bersaudara yang asing di negeri tersebut, baik dari segi pakaian dan juga warna kulit. Jika mereka masuk secara bergerombol, bisa menarik perhatian orang-orang yang mana bisa membahayakan mereka. Akhirnya Benyamin dan 10 saudara seayahnya pun memasuki kota Mesir untuk kembali bertemu Yusuf, minta tukar pangan. Ketika ketemu Nabi Yusuf sama adiknya Benyamin, dipegang sama Nabi Yusuf, dikatakan 11 orang ini diundang makan sama Nabi Yusuf. Wallahu alam benar atau enggak, pokoknya akhirnya Nabi Yusuf menciduk Benyamin, dimasukkan ke satu tempat, hanya cuma 4 mata sama Nabi Yusuf alaihissalam. Benyamin tidak tahu, masih kecil waktu itu, dipegang. Mungkin dia dengar, lihat bapaknya nangis, sedikit-sedikit ingat sama Yusuf, sedikit-sedikit sebut Yusuf. Benyamin ini tahu saudaranya namanya Yusuf, tapi yang mana Yusuf hilang tidak tahu. Sekarang dipegang 4 mata, Nabi Yusuf bilang, "Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun." Benyamin, ana saudaramu Yusuf. Kamu tidak usah peduli sama apa yang mereka lakukan semua 10 orang itu. Engkau adikku. Benyamin, ana Yusuf. Satu bapak, satu ibu. Puluhan tahun tidak berjumpa, teman-teman. Falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqa yatafirah li akhim. Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya, bejana, ke untanya Benyamin ini. Untuk apa? Untuk ditahan sama Nabi Yusuf. Jangan sampai kabur. Sudah cukup perpisahan yang lama ini, jangan ditambah lagi sudah. Gimana caranya ana mau amankan ini saudara ana sekarang? Gimana caranya ana bisa datangkan semua saudara-saudara, semua kumpul di sini? Yang 10 ini masih tidak tahu apa-apa, teman-teman. Tidak tahu, yang tahu hanya Benyamin saja. Ini strateginya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu yang selanjutnya, saat berangkat semua ini, berangkat Benyamin ini, lepas berangkat dari tempatnya Yusuf, petugasnya Yusuf jerit, "Summa azana muazzinun ayatuhal ainakum lasarikun." Wahai kafilah, wahai ini orang-orang yang bawa unta, innakum lasarikun, kalian itu maling. Yang bilang pencuri bukan Yusuf, bukan, yang jerit anak buahnya. Lalu teman-teman sekalian, maza tafkirun, balik lagi mereka. Kalian kehilangan apa? Mereka bukan nanya kami nyuri apa, bukan, karena mereka tidak nyuri, tapi mereka bilang kalian kehilangan apa? Kok nuduh kita mencuri? Qalu nafkidu suwa'al malik, kita kehilangan bejananya raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Yang bisa mendatangkan, yang bisa menemukan itu, ana bakal kasih satu lagi unta makanan. Terus mereka bilang sama Nabi Yusuf, "Demi Allah, kita datang ke sini bukan untuk mencuri, kita mau cari makan. Buktinya kita datang lagi ke sini atas perintah engkau, wahai menteri, untuk bawa adik. Kok pas di sini seolah-olah kita dituduh jadi maling?" Akhirnya ditanya sama Nabi Yusuf, "Kalau memang benar barang itu ada di kalian, kalian terbukti berdusta, apa hukumannya?" Dijawab sama mereka, "Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu." Ya balasannya, yang nyuri itu bakal dikasih ke yang dicuri. Kazalika nazzi zolimin. Seperti itu kita membalas orang-orang yang zolim ini, kata saudara-saudaranya Yusuf. Fabada abi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhim. Kita lihat strateginya Nabi Yusuf biar tidak ketahuan skenarionya, dicari dulu dari unta-unta saudaranya. 10 dulu dicari semua, baru terakhir di untanya adiknya. Jadi seolah-olah emang tidak tahu apa-apa. Dimulai dari punya saudara-saudaranya dulu, kesini, terakhir pas di untanya Benyamin, ini dia barangnya. Memang kalian yang nyuri, tidak terima kakak-kakaknya. Kata Nabi Yusuf,
ternyata memang benar ini bejana ini diambil sama salah satu di antara kalian. Lalu sebagaimana yang antum bilang tadi, balasannya adalah yang nyuri diberikan kepada si pemilik barang. Serahkan pada kami, adiknya serahin sama kita. Antum bisa bayangkan teman-teman sekalian, mau hancur gimana kepalanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Sudah janji sama abahnya mau dibawa pulang, kena di sini. Kalian dulu bikin masalah, kita bikin masalah juga. Nah, 10 orang ini tidak terima dibilang pencuri. Akhirnya mundur mereka. Mereka bilang, engkau wahai menteri, jangan mencelah kami. Kami tidak nyuri. Yang nyuri itu yang paling kecil. Itu beda ibu sama kita. Saudara, ya beda ibu. Kalau dia memang mencuri, memang tidak salah. Dulu saudaranya juga pernah nyuri. Siapa maksudnya? Yusuf. Sekarang pertanyaannya, kapan Nabi Yusuf pernah mencuri? Kok tidak pernah diceritain dari awal kisah Nabi Yusuf sampai sekarang? Diceritakan bahwasanya sebagian ceritanya dikisahkan dari kisah Israiliyat. Nabi Yusuf itu punya kakek dari ibunya Rahil, ibunya Yusuf alaihissalam. Itu punya bapak namanya Laban. Kakeknya Nabi Yusuf berarti kan kakek dari jalur ibu. Kakeknya itu punya patung. Patungnya diambil sama Nabi Yusuf pelan-pelan, diam-diam dihancurin, terus dibuang sama Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf tidak nyuri. Kata saudara-saudaranya, Yusuf itu dulu pernah curi patungnya kakeknya kita. Patungnya kakeknya Yusuf. Padahal mereka itu tahu 10 orang ini bahwasanya dulu sebenarnya Nabi Yusuf tidak nyuri, tapi dihancurkan patung itu. Akhirnya karena mereka sudah tegang, tidak tahu mau ngomong apa nanti sama abahnya, sudah janji mau bawa pulang Benyamin. Mereka bilang, ya ayuhal aziz, inna lahu aban saykhon kabiron. Wahai al-aziz, wahai menteri, si Benyamin ini punya bapak yang sudah tua renta. Fakus ahadana makana, jangan dia yang diambil, pilih 10 di antara kita, ambil buat gantinya, tebusan. Inna naroka minal muhsinin, dan sungguh kami tahu kamu orang yang baik, tolong kasihan abahnya. Nabi Yusuf pengen abahnya datang. Dia tidak peduli mau sudah tua renta atau masih muda, tidak tahu. Dijawab sama Nabi Yusuf, na'udzubillah, kami tidak mau mengambil seseorang kecuali orang yang memiliki barang kami yang hilang. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita zalim. Dia tidak nyuri sama kita mau dijadiin budak, tidak bisa, kata Nabi Yusuf. Ana tidak mau zalim, yang nyuri itu yang kita tahan. Sudah lobby ditolak lobbynya sama Nabi Yusuf. Qala sunnaziyah, keluar mereka dari situ, berdebat mereka, kumpul. Sama seperti saat habis buang Yusuf alaihissalam, mereka bikin makar dulu, sekarang mereka kena teman-teman. Mereka dulu berembuk, kita mau bilang apa sama abah. Sama sekarang kita mau bilang apa sama abah. Kita sudah janji mau bawa pulang Benyamin, tapi sekarang Benyamin ini nyuri dan ditahan gimana? Yang paling tua bilang, ana ndak bakal pulang ke abah, ndak mau, ana tunggu di sini. Ana mau mati, mau hidup, ana tunggu di sini. Ana ndak mampu sudah ketemu sama abah, malu ana. Dulu kita pernah bohong, sekarang kita ndak bawa Benyamin, mau ngomong apa? Ndak mungkin abah percaya lagi sama kita sudah. Mau kita kasih 1000 alasan, abah ndak akan percaya sama kita. Apa kalian lupa bahwasanya abah kita sudah nyuruh kita sumpah untuk bawa pulang Benyamin? Ana ndak akan tinggalkan negara Mesir ini kecuali abah sudah ridho atau Allah yang hukumi masalah kita ini. Sudah pasrah sudah. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Kalian semua pulang ke abah kalian, bilang bahwasanya si Benyamin mencuri. Akhirnya mereka pulang, mereka ngomong sama Yakub alaihissalam bahwasanya saudara kita nyuri, ditahan sama menteri. Gimana sekarang? Nabi Yakub dengan mudah dia ngomong, lagi-lagi ngomong apa yang diomongin saat Nabi Yusuf dibuang. Ini semua akal-akalan antum semua, kata Nabi Yakub. Lagi-lagi kalian ini bohong. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub berpaling dari mereka semua sambil sedih menangis. Ya asafa ala Yusuf. Dia ingat sama Yusuf dulu hilang. Kayak gini juga, bilang janji mau dikembaliin tapi tidak dikembaliin.
Sama, Benyamin juga dilakukan hal yang sama. Dia teringat lagi sama Yusuf. Air matanya itu sampai tidak bisa keluar lagi, teman-teman. Wa biyadat ainahu minal huzn wa huwa kazim. Dari setiap hari ia menangis, matanya sampai putih, hitam-hitamnya hilang, tidak bisa lihat. Buta Nabi Yakub alaihissalam dari saking banyaknya menangis. Teringat sama anaknya Yusuf, sekarang ditambah Benyamin lagi seperti itu. Namun Nabi Yakub hanya mencurahkan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Qala inna asku basi wa husni illallah. Ana ndak mau ngomong marah-marah sama kalian, ndak ada gunanya. Ana curhat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan dan masalah semua ana serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu, katanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yakin suatu hari Benyamin sama Yusuf akan kembali hidup sama dia, karena dia ingat mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada dia. Nabi Yakub ingat sama mimpi itu. Itu mimpi bukan mimpi sembarangan, dan itu akan terjadi. Lalu teman-teman sekalian, mereka lihat abahnya semakin parah, nangis menyedihkan. Tak tega saudara-saudaranya, merasa bersalah. Akhirnya memutuskan saudara-saudaranya berangkat lagi ke sana. Mau lobby lagi si menteri. Qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana ad-dur wa ji'na bidida'atin mujjah. Wahai Pak Menteri, sungguh keadaan keluarga kami sekarang sangat sulit. Abah kita begini dan begitu, nangis sedih karena anaknya ada di sini. Dulu anaknya pernah hilang. Semakin sedih saat kau tahan adik kita di sini. Kita juga dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa. Dan ini yang kita bawa untuk tukar sama makanan, juga barang-barang yang tidak ada artinya. Tolong beri kami makan, jangan ditolak. Faqala lahum. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi is antum jahilun. Nabi Yusuf ngomong sekarang terang-terangan dengan lisannya kepada mereka. Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan kepada saudaranya? Langsung disikat sama Nabi Yusuf di detik itu juga. Ngomong pakai bahasa Ibrani. Kaget mereka. Wow, kok bisa bahasa kita? Qalu innakal anta Yusuf? Apakah engkau Yusuf? Qala ana Yusuf wa haza akhi. Naam, iya, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Allah yang memberi ana ini semua. Teman-teman sekalian, setelah mereka tahu bahwasanya di depannya itu Yusuf, berubah mereka. Dipuji sekarang Yusuf. Wahai Yusuf, kau telah baik sama kita. Meskipun kita jahat dan lain sebagainya, sekarang bela-bela Yusuf. Kita lihat orang baik, teman-teman. Ini yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, dimaafkan sama Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yaum. Sudah, tidak usah merasa bersalah. Tidak ada cercaan dariku atas kalian. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Subhanallah, teman-teman. Antum bisa bayangkan gimana perasaan saudaranya pulang ngasih kabar ke abahnya. Dia cerita sama Yusuf, abah kita buta, nangis terus karena kau pergi dulu wahai Yusuf, dan lain sebagainya. Gimana perasaannya Yusuf, teman-teman? Rindunya Nabi Yusuf sama abahnya seperti apa? Akhirnya sama Nabi Yusuf dikasihkan bajunya. Kalian bawa ini baju ana, baju yang sudah dipakai sama Nabi Yusuf. Kalian bawa ini ke abah, usapkan ke wajahnya abah. Niscaya dia akan bisa melihat lagi. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka berangkat semua. Oh, senang saudaranya membawa kabar gembira ke abahnya. Walamma fasolatil air qala abuhum inilah ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Jadi katanya separuh dari saudara-saudara Yusuf ini pergi melobi Yusuf. Separuh lagi diam di situ sama abahnya. Katanya Nabi Yakub alaihissalam, kita lihat ini instingnya seorang nabi, sama Allah dikasih tahu. Ana nyium baunya Yusuf laula antufannidun. Ana nyium baunya Yusuf. Tapi katanya Yakub, tapi kayaknya kalian tidak percaya. Qala tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Wahai abah, engkau itu tetap kayak dulu, tidak berubah-berubah wahai abah, katanya anaknya. Maka teman-teman sekalian, datang kabar gembira ini, dikatakan perjalanan itu 8 hari teman-teman.
Dari Mesir ke Syam, ke Palestina, Baitul Maqdis itu 8 hari. Datang mereka bawa kabar gembira. Diusaplah baju itu ke wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Fartada basyira. Seketika itu juga Nabi Yakub penglihatannya kembali. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku sudah bilang sama kalian, ana tahu lebih tentang Allah atas kalian semua. Ana yakin sama Allah lebih dari keyakinan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ana rasa selama ini tidak pernah bohong. Suatu hari semua itu akan kembali, katanya Nabi Yakub. Kita lihat kesabarannya Nabi Yusuf alaihissalam dalam menjalankan ujian, dan kita lihat kesabarannya Nabi Yakub alaihissalam. Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana innaka kunna qati'in. Wahai ayahanda, maafkan kita, tolong doa sama Allah, mintakan ampun buat kita. Dijawab sama Nabi Yakub alaihissalam, qala saufa astaghfiru lakum. Akan aku doakan, akan aku mintakan ampun kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, dibawa semua sesuai perintahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya sama keluarga istri-istrinya saudaranya semua disuruh berangkat pindah ke Mesir. Ketemu sama abahnya, ketemu sama ibunya lagi teman-teman. Meskipun ada riwayat yang bilang ibunya Nabi Yusuf alaihissalam, Rahil itu telah meninggal dunia, tapi ada juga riwayat yang bilang Rahil masih ada, masih hidup, ikut juga berangkat ke Mesir. Yang mana mimpi itu menjadi kenyataan. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaih. Diangkat sama Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua orang tuanya disuruh duduk sama Nabi Yusuf di singgasananya, di kursi kebesarannya dia. Wa qalat khulu misra insyaallah aminin. Masuk ke Mesir, kalian akan aman di sini. Wa rafa'a abuwaih 'alal ars wa kharu lahu sujjada. Diangkat orang tuanya teman-teman. Sudah lama tidak ketemu sama abahnya, sama ibunya. Sini duduk sama ana, duduk di singgasananya ana. Dihargai orang tuanya, dan mereka bersujud kepada Yusuf alaihissalam. Abahnya, ibunya, dan 11 saudaranya, mimpi Nabi Yusuf saat kecil itu terjadi. Puluhan tahun setelah itu, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai ayahanda, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Maka teman-teman sekalian, tinggal mereka bersama di Mesir, hidup bersama-sama lagi. Sampai sini selesai kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita akan melanjutkan kisah keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kisahnya nanti akan nyambung ke kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjutkan di video-video berikutnya, dan doakan kami agar Allah mudahkan kami untuk membuat video-video yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.